Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya pernah punya pengalaman yang sangat manis dan bagi saya agak lucu. Karena waktu itu saya sakit, saya merasa pusing, saya merasa semua badan saya di bagian belakang tidak enak, kaku semuanya. Dan saya cek ke dokter, saya bawa ke dokter setelah ditensi, ternyata tensi saya tinggi, saya normal saya bukan 120, pasti 110/80 itu bagi dokter, untuk saya itu sudah normal. Tapi hari itu tensi saya 135/100. Dokter kaget, mengapa hal ini terjadi? Saya ditanya, bisa tidurkah? Bisa makan dengan baikkah? Streskah? Dan terus ditanya-tanya. Sesudah itu, setelah ditensi dan 135/100 tensi saya, dan dokter mengajak saya ngobrol karena dokter tersebut atau beliau itu teman sepelayanan bersama-sama saya dan suami, sehingga cerita pengalaman pelayanan yang menyenangkan, pelayanan yang pernah mengalami hal-hal yang lucu, kami ketawa bersama-sama. Terus cerita-cerita yang menyenangkan, kami diajak nyanyi, diajak nyembah yang menyenangkan, sehingga saya saat itu bisa tertawa-tertawa, seneng. Sama sekali saya lupa kalau saat itu sedang cengeng ya, di belakang saya sedang tidak enak, sedang kaku. Kemudian setelah 5 menit kami tertawa dan dokter terus menceritakan mengenang pelayanan bersama-sama. Ditensi lagi, tensi saya turun menjadi 130/80. Kemudian terus diajak ngobrol lagi, tidak dikasih obat sahabat. Diajak ngobrol, diajak senang, diajak tertawa, diajak nyanyi, disetelkan rekaman-rekaman yang pernah pelayanan kami. Kami senang, kami ngobrol, kami bersuka cita. Kembali ditensi lagi yang kedua. Dan ternyata sudah turun menjadi 120/80. Sehingga dokter berkata tidak usah diberi obat, Bu. Ibu cukup bersuka cita, Ibu cukup bergembira, dan itu menyebabkan Ibu stabil kehidupannya. Dan hari itu saya pulang dari dokter tanpa diberi obat. Sudah cukup, tensi saya terus semakin turun, semakin normal. Terakhir pulang itu sudah 115/80. Dokter sudah sorak-sorai, sudah tidak dikasih apa-apa, vitamin pun tidak. Dokter hanya pesan, jaga hati, tetap bersuka-suka di hadapan Tuhan. Sahabatnya dikasih Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema obat yang manjur. Kita belajar bersama-sama hari ini dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kadang-kadang berganti, hati yang gembira adalah obat, tetapi ada terusannya, yang manjur. Kalau kita mau obat yang manjur, obat yang jitu, obat yang tokcer, itu hati kita, hati yang bergembira, hati yang tidak menyimpan masalah. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tulang yang kering itu sakit semua. Rematik itu sakit semua, kanker tulang itu sakit semua. Tetapi dikatakan hati yang gembira itulah obat yang manjur. Diulangi lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saat kita bersukacita, saat kita bergembira, menemukan kegembiraan di dalam Tuhan, maka tubuh kita dikatakan dan sel-sel tubuh kita mengajak seluruh sel dan saraf-saraf yang lainnya berkata sehat, semuanya sehat. Pengalaman yang kedua, saat suami saya ada retreat atau ada seminar untuk penginjilan, harus pergi keluar kota. Waktu itu anak saya masih kecil, yang pertama baru SMA. Nah, hari itu dan beberapa minggu itu saya dibawa kembali ke dokter tersebut yang tadi mengatakan bahwa saya harus berjaga hati. Saya dinyatakan radang saraf tepi dan itu sakit kaki saya. Waktu saya aktivitas begini tidak masalah, tetapi saat saya istirahat, kaki saya selonjorkan seperti ini, atau pada waktu saya berbaring dan kaki saya lurus, itu kaki saya rasanya sakit sekali. Saya bilang kepada dokter, kaki saya rasanya sakitnya tuh sampai di hati, dokter. Dokter saya tertawa. Dikasih obat penahan rasa sakit dan dikatakan ibu kena radang saraf tepi, sehingga dikasih vitamin untuk saraf-saraf tepi saya, untuk saraf-saraf tulang saya. Nah, waktu itu berhari-hari tidak ada kesembuhan. Kamar saya di atas, kalau saya ke kamar mandi atau ke kamar kecil harus turun, dan telapak kaki saya ini rasanya panas sekali.
untuk napak seperti ini sakit sahabat. Dan saya menderita. Kamar saya di atas, kalau saya mau ke kamar mandi atau ke kamar kecil ke bawah, saya harus berjalan pakai pantat saya, atau orang berkata ngesot. Tetapi hari itu saya diingatkan kembali bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya minum, saya telan obat yang manjur itu. Apa? Hati yang gembira. Saya nyanyi terus saat itu. Dan saya ingat, saya nyanyi lagu King of Majesty. Ya, dari situ saya bisa lompat-lompat. Dan dari situ saya turun, saya tetap melompat-lompat. Dan saya katakan, telapak kaki saya sudah tidak sakit. Telapak kaki saya sudah sembuh. Dan waktu kembali ke dokter dinyatakan semua sudah baik. Saraf tepi saya, saraf-saraf tulang saya, semuanya menjadi baik. Satu yang saya telan, satu yang saya minum, obat satu ini yang saya gunakan. Hati yang gembira. Mari sahabat, dan diulangi di Filipi tadi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saat kita bersukacita, minggu lalu dikatakan Tuhan memberikan segala keinginan hati kita. Saat kita bergembira, Tuhan sembuhkan seluruh penyakit kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.